wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang di channel YouTube Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ringan nih, santai dengan Teh. Siapa Teh? Saya Sera, mahasiswi Fakultas Hukum Unsur Semester 7. Ini mau nyusun ya sebentar lagi ya. Kita mau bahas tentang Fakultas Hukum. Teteh kan sebagai mahasiswa Fakultas Hukum. Ya. Sebenarnya apa sih yang mendasari Teteh untuk kuliah di Fakultas Hukum gitu, dengan yakinnya sampai sekarang diteruskan 1 tahun lagi mau nyusun gitu ya Teh? Udah ada beberapa pertanyaan yang saya tampung dari teman-teman sebelumnya. Yang pertama, langsung saja. Kenapa sih Teteh pilih Fakultas Hukum sebagai acuan untuk masa depan Teteh? Kebetulan saya itu lulusan dari SMK ya. Biasanya tuh rata-rata kalau yang kuliah tuh anak-anak SMA gitu. Tapi saya tuh entah kenapa gitu, pengen aja buat nerusin dulu pendidikan daripada langsung bekerja gitu kan. Biasanya anak SMK tuh rata-rata langsung bekerja, tapi saya minta izin ke orang tua untuk lanjutin pendidikan. Dan kenapa milih Fakultas Hukum ini? Yang pertama itu akreditasinya sudah A, walaupun ya di kota kecil gitu, tapi alhamdulillahnya itu ada Fakultas Hukum yang emang akreditasinya sudah A. Lalu kenapa saya pilih Fakultas Hukum itu karena waktu zaman sekolah gitu SMK itu saya suka banget sama pelajaran PPKN ya. Sosial gitu ya, senengnya kayak ya, gitu. kayak nasionalis gitulah ya. Nah, kenapa nggak ke perguruannya gitu? Perguruannya tuh yang pendidikan gitu kan. Ya lebih asik mungkin ke Fakultas Hukumnya gitu, soalnya jadi sarjana hukum itu nggak terpaku jadi pengacara, jaksa dan sebagainya. Prospeknya lebih luas ya, lebih luas gitu. Prospek kerjanya Kenapa milih Fakultas Hukum itu gitu, karena nanti setelah jadi sarjana prospek kerjanya tuh luas gitu kan, sarjana hukum itu ya itu salah satu alasannya. Terus Teh ini berbicara tentang akreditasi ya. Berarti Teteh sudah memahami pentingnya akreditasi gitu ya, sampai kuliah di Fakultas Hukum dengan akreditasi A itu. Jadi pentingnya akreditasi itu apa sih Teh sebenarnya? Ini tips and trick untuk adik-adik semua yang mau melanjutkan studinya kuliah nih. Sebenarnya akreditasi A itu menunjang atau tidak? Kita simak dari step ini ya. Akreditasi itu menurut saya sangat-sangat penting gitu ya untuk prospek kerja. Rata-rata itu kalau yang misalkan menjadi PNS gitu kan, itu tuh dilihat dari akreditasinya terlebih dahulu. Rata-rata akreditasi A itu dilebih dahulukan gitu ya, dibandingkan dengan akreditasi. Ulang lagi. Iya, masih ya ulang lagi. Akreditasi ya. Membahas tentang akreditasi itu menurut saya sangat penting gitu. Sangat penting karena apa? Untuk prospek kerja gitu ya, melamar kerja itu akreditasi A itu sangat menunjang gitu ya, menunjang. Jadi didahulukan lah gitu ya, didahulukan akreditasi A, diprioritaskan ya. Walaupun itu maupun itu swasta maupun itu negeri, itu pasti didahulukan gitu, dibandingkan walaupun negeri tapi B gitu akreditasinya. Nah, itu yang akreditasi A itu akan didahulukan gitu ya untuk daftar kerja gitu, melamar kerja di manapun. Menurut saya sih sangat penting sekali untuk akreditasi A. Terus nih Teh, ngomongin akreditasi kan udah cukup paham ya untuk teman-teman semua. Jadi akreditasi itu sangat penting untuk suatu instansi pendidikan ya, tentunya perguruan tinggi ya. Terus berbicara mengenai Fakultas Hukum itu sendiri nih Teh, fasilitasnya tuh sebenarnya mumpuni nggak sih Teh untuk kalangan atau lingkup sebagai penerima akreditasi A tentunya gitu ya? Seperti apa fasilitas di Fakultas Hukum itu sendiri? Untuk di fasilitas ya, selama saya udah bertahun-tahun di Fakultas Hukum ini, udah lumayan 3 tahun gitu ya, kurang lebih 3 tahun, sangat-sangat cukup gitu ya, dari mulai ruang belajarnya gitu ya, dari mulai aulanya, dan ya kalau misalkan dari segi apa ya, kalau buat mahasiswa itu yang nomor 1 tuh wifi gitu ya, internetnya.
itu sangat-sangat bagus banget gitu kan ya, di setiap ruangan itu pasti ada gitu. Gimana kalau masuk toilet ada nggak? Kayaknya walaupun masuk toilet juga nyambung deh, tinggal ada stop kontaknya ya. nyambung Ternyata deh kayaknya. Oke. Jadi di mana-mana tuh kalau di Fakultas Hukum Unsur ini wifi itu ada kayaknya ya, di mana-mana juga On nyambung. terus. On terus, dan Always itu on on. terus. Banyak mahasiswa-mahasiswa itu sengaja untuk kerjain tugas malam-malam datang ke kampus ya demi wifi-an gitu. Itu di hari libur gitu. Jadi Fakultas Hukum ini nggak pernah sepi, maksudnya tuh walaupun hari libur juga pasti mahasiswa-mahasiswa itu libur main mengunjungi ke kampus gitu ya. Saking betahnya, saking nyamannya sama fasilitas di Fakultas Hukum Unsur ini gitu. Tentunya sebagai penunjang internet ya wifi tadi itu sendiri, apakah ada fasilitas yang lain yang disediakan oleh Fakultas Hukum? Kalau seperti lab gitu misalkan, kalau dari fakultas yang lain kan ada lab bahasa, lab-lab kalau teknik mungkin lab komputernya gitu. Fakultas Hukum punya nggak sih lab kayak gitu? Oke. Untuk lab ya, biasanya tuh kita disediakan ruang untuk perlombaan NMCC itu ruang KPS, komunitas kelancaran seni itu ada. Lalu ruang Ormawa itu untuk kumpulan-kumpulan kayak semacam BEM, DPM, UKM itu disediakan. UKM itu apa Kak? UKM itu semacam unit kegiatan mahasiswa. Kalau misalkan di sekolah itu semacam eskul, ya ekstrakurikulernya, ya gitu. Terus untuk ruangan lainnya itu ya kayak ruang rapat dosen, dan ruang rapat dosen itu tidak hanya untuk biasanya tidak hanya dosen saja yang bisa masuk, mahasiswa pun kadang kalau misalkan rapat dengan dosen pun mahasiswa bisa masuk gitu, ataupun bahkan mahasiswa sendiri ada kegiatan melaksanakan rapat di situ, itu diperkenankan. Diperkenankan gitu. Tapi kalau Teh tadi untuk perihal laboratorium Fakultas Hukum itu berarti disediakan ruang sidang khusus gitu ruang sidang hukum, di mana mahasiswa tersebut bisa belajar secara langsung simulasi persidangan gitu ya sebenarnya. Berarti tidak diperuntukkan hanya untuk KPS saja ya. Tadi meluruskan Tetehnya bilang ada ruang KPS yang khusus di situ gitu. Berarti mahasiswa Fakultas Hukum khususnya bisa langsung melaksanakan praktek di sana tentunya. Berarti banyak banget ya fasilitas yang ada di Fakultas Sangat Hukum. banyak sekali. Menunjang untuk belajar tentunya. Sangat nyaman, dan setiap ruangannya pun disediakan AC. Oh, udah nggak kipas. Okay. AC semuanya AC. Oke Teh, tadi Teteh berbicara mengenai ruang organisasi mahasiswa ya atau Ormawa itu sendiri. Apakah begitu banyaknya organisasi mahasiswa di Fakultas Hukum? Ada berapa banyak sih Teh gitu? Oke, untuk ngobrolin tentang organisasi gitu ya, UKM di Fakultas Hukum ini sangat-sangat banyak. Kalau di Fakultas Hukum Unsur ini ya, ada sekitar 16 itu meliputi BEM dan DPM juga ya. Ada banyak, ada 14 berarti UKM-nya itu ada tentang keagamaan, ada tentang olahraga, seni, tidak hanya berbau hukum gitu ya. Tentang hukum tuh tidak maksudnya ya ada, tapi nggak semuanya gitu loh. Ada juga yang selain mengenai tentang hukum, banyak sekali. Pokoknya ada yang bisa nari, tapi ingin masuk Fakultas Hukum itu ada disediakan UKM-nya gitu loh. Pokoknya sangat banyak sekali organisasi. Jadi UKM atau organisasi ini dibentuk untuk menampung seluruh minat dan bakat dari mahasiswa Fakultas Hukum itu ya. Jadi tidak selalu merta-merta karena Fakultas Hukum unit kegiatannya berbaur tentang hukum. Teteh sendiri ikut UKM apa aja nih Teh? Saya tuh udah pernah ikutan Al-Kaisa, itu UKM keagamaan. Oh, jadi UKM keagamaan di Fakultas Hukum namanya Al-Kaisa. Nah, keren banget. Ya, terus juga ada HIMDI, himpunan mahasiswa berkarakter dan intelektual. Iya. HIMDI, himpunan mahasiswa berkarakter dan intelektual. Oke. Grogi banget. Saya juga pernah ikutan BEM. Iya, BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Ya, kalau misalkan di sekolah itu semacam OSIS ya. OSISnya. Ya, OSISnya, dan insya Allah juga tahun ini saya mengikuti DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Apa itu kalau di lingkup sekolah? Itu MPK, jadi MPK. Ya. Semacam MPK. Berarti Teteh aktif banget ya buat di organisasi. Insya Allah.
keren. Terus ini teh fasilitas sudah oke. Terus unitnya juga banyak untuk mahasiswa berkegiatan. Fasilitas juga oke. Terus ketika fasilitas sudah menunjang, ini mempengaruhi nggak sih si fasilitas itu akan menjadi lebih semangat gitu tetehnya, lebih nyaman bahkan gitu seperti apa? Oke, untuk perihal proses pembelajaran gitu ya. Selama ini saya rasa sih sangat nyaman sekali ya, karena biasanya itu kalau misalkan fasilitasnya kurang mendukung, jadi dalam proses pembelajarannya pun kurang gitu, jadi kurang fokus gitu ya. Misalkan kalau misalkan gerah gitu kan ya, suasana ruangannya gerah nih, jadi kan nggak kondusif gitu kan ya, panas gitu jadi ya, panas gitu, jadi pengen cepet keluar gitu kan ya, pengen cepet keluar gitu. Nah kalau misalkan saya kuliah di Fakultas Hukum Unsur ini gitu ya, sangat nyaman sekali gitu ya, dan dosen-dosennya pun asik gitu ya, dosennya pun asik sekali, humble banget gitu ya, jadi semacam friendly gitu, tapi walaupun dekat gitu, tapi kita juga masih ada ya rasa untuk sopan gitu pada dosen gitu, walaupun ya dosennya juga sangat terbuka gitu ya silakan gitu, kalau misalkan butuh apa-apa silakan curhat gitu, ataupun silakan tanya gitu, datang ke ruang dosen gitu. Tapi ya kita juga masih ada batasan antara dosen dan mahasiswa gitu kan ya. Pokoknya untuk proses pembelajaran itu pun itu asik banget gitu ya. Oke teh, tadi teteh udah ngobrolin tentang suasana belajar juga ya. Terus nih teh, tadi perihal dosen, dosennya kan humble, friendly gitu. Terus sebenarnya standarisasi dosen di Fakultas Hukum sendiri itu seperti apa teh? Apakah ada sarjana yang akan memberikan pengajaran terhadap calon sarjana gitu, misalnya kayak jeruk makan jeruk banget gitu ya teh? Enggak sih. Kalau di Fakultas Hukum Unsur ini sangat sudah berkompeten gitu. Gak ada misalkan sarjana hukum mengajar calon sarjana hukum, nggak ada cerita seperti itu. Terus nih tes standarisasinya pengajar di Fakultas Hukum itu minimal pendidikan akhirnya tuh apa teh? Biasanya itu sekarang menurunkan surat keputusan gitu untuk dosen Fakultas Hukum ini minimal jenjang pendidikannya itu S3 doktor. Jadi jenjang pendidikan terakhirnya itu adalah doktor. Keren banget ya Fakultas Hukum, calon sarjana sudah belajar dengan doktor gitu. Fakultas Hukum Unsur ini sudah 3. Jadi rektor Universitas Surya Kencana pun mengajar di Fakultas Hukum ini gitu. Lalu dekan Fakultas Hukum Unsur pun sudah menjadi profesor, sudah menjadi guru besar. Jadi sangat berkompeten sekali. Oke, jadi di Fakultas Hukum sudah ada 3 guru besar yang mengajar gitu. Beruntung sekali mahasiswa Fakultas Hukum dapat belajar dari seorang profesor gitu ya. Dan tentunya rektor sendiri pun mengajar di Fakultas. Keren banget. Rektor Unsur pun mengajar gitu. Oke. Terus nih teh ya, ada beberapa pertanyaan lagi. Berbicara mengenai Fakultas Hukum nih. Tadi kan di awal kita udah berbincang-bincang mengenai latar belakang kenapa teteh bisa masuk Fakultas Hukum gitu. Setelah teteh masuk Fakultas Hukum, belajar mengenai hukum, gambaran teteh untuk kedepannya seperti apa, dan prospek kerja dari calon lulusan atau sarjana hukum itu sendiri akan seperti apa gitu teh? Selain daripada mungkin yang teman-teman yang menonton tahu gitu, mungkin gambaran pekerjaan seorang sarjana hukum itu gak akan jauh dari lingkup hukum itu sendiri, pengacara, jaksa, hakim, notaris bahkan mungkin gitu ya. Akan seperti apa gitu prospeknya selain daripada hal tersebut nih? Untuk perihal prospek kerja, di awal saya sudah menjelaskan seorang sarjana hukum itu tidak hanya bisa menjadi seorang jaksa, hakim, notaris, bahkan seseorang yang pengen bekerja di salah satu instansi perbankan pun bisa gitu. Lalu di perusahaan swasta gitu. Menurut saya perusahaan swasta mana gitu yang tidak membutuhkan seorang sarjana hukum gitu kan ya, pekerjaan manapun pasti membutuhkan seorang sarjana hukum gitu kan ya, tidak jauh dari kegiatan hukumnya itu pasti ada gitu legalnya ya. Mungkin legalnya ya. Oke Dita, tadi kita udah berbincang-bincang banyak dari awal ya. Ini adalah pertanyaan penghujung terakhir nih. Sebagai mahasiswa Fakultas Hukum yang tentunya akan melanjutkan di tingkat akhir ya Teh ya, kesan
pesan dan tips and trik untuk adik-adik semua seperti apa nih Teh? Kesan pesan Teteh selama belajar di Fakultas Hukum dan pesan-pesan untuk adik-adik yang sedang menonton mungkin Teh ini mau melanjutkan studi harus seperti apa memilih perguruan tinggi tentunya. Kesan saya selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Unsur ini sangat-sangat banyak mendapatkan pembelajaran, maupun itu di saat di kelas gitu, organisasi, bahkan saya pun pernah menjadi salah satu tim akreditasi bersama teman-teman yang lainnya juga, bersama Teteh gitu kan ya, dipilih oleh wakil dekan 1 gitu. Itu tuh sangat-sangat berharga buat nanti saya setelah keluar dari Fakultas Hukum Unsur ini untuk melamar kerja gitu, untuk bekerja, itu sangat luar biasa sekali. Pokoknya Fakultas Hukum Unsur ini sangat-sangat banyak memberikan pembelajaran kepada saya gitu, tidak hanya tentang mengenai hukumnya, pembelajaran, tapi tentang kehidupan sendiri. Iya, kehidupan pun pembelajaran seperti di perkantoran pun kayaknya saya mendapatkan itu gitu loh di Fakultas Hukum Unsur ini. Apalagi organisasinya itu kan sangat-sangat banyak sekali organisasi di Fakultas Hukum Unsur ini gitu loh. Jadi sayang sekali kalau misalkan kayak mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Unsur tapi hanya kerjanya tuh kuliah pulang gitu. Sayang gitu ya. Mending dipakai waktu luangnya untuk berorganisasi gitu loh. Nah, untuk pesannya untuk adik-adik yang masih bingung untuk memilih studi untuk melanjutkan di perguruan tinggi mana gitu, menurut saya mending di Fakultas Hukum Unsur ini saja gitu. Apalagi orang Cianjur, gak usah jauh-jauh keluar kota mencari buat belajar gitu, mending di Unsur aja gitu. Apalagi Fakultas Hukum Unsur ini pun sudah akreditasinya A gitu loh ya, kurang apa lagi gitu. Biaya terjangkau gitu kan, fasilitas pun sangat-sangat memadai, dosen-dosennya pun sudah sangat mumpuni gitu loh. Tadi Teteh sampaikan sendiri bahwa kualifikasinya untuk menjadi seorang pengajar di Fakultas Hukum itu minimal berpendidikan S3 atau seorang doktor gitu ya. Jadi nggak usah pusing-pusing lah gitu, apalagi harus keluar kota gitu kan, apalagi sekarang sedang pandemi corona ini kayak COVID-19 ini ya, dan bisa mengirit uang gitu loh. Terus juga bisa membantu orang tua gitu ya untuk mengirit biaya. Jadi untuk beasiswa pun di Fakultas Hukum Unsur ini tuh sangat-sangat banyak gitu. Apalagi untuk rekan-rekan yang misalkan pernah menjadi ketua OSIS, ketua MPK, itu tuh ada potongan harga. Reward tersendiri ya? Fakultas Hukum ternyata memberikan reward kepada calon mahasiswa yang memang berprestasi atau memiliki pengalaman yang lebih dalam berorganisasi, itu bisa mengajukan beasiswa gitu ya. Dan untuk yang mendapatkan ranking peringkat 1 sampai 10 itu dapat reward dari Fakultas Hukum. Terus yang mempunyai hafalan Al-Qur'an pun dapat gitu. Seorang hafiz ya. Hafiz juga. Insya Allah sangat-sangat dihargai di Fakultas Hukum Unsur ini. Buat adik-adik yang memang masih bingung, lebih baik masuk Fakultas Hukum Unsur ini. Dicoba dulu deh, didatengin dulu ke sini, lihat-lihat main-main dulu ya Teh ya. Main-main dulu kali aja nyaman gitu kan ya. Terus ditinggalin gitu. Enggak. Jangan ditinggalin. Kayaknya korban PHP banget. Oke Teh, banyak banget ya tadi kita udah ngobrol-ngobrol dari awal sampai akhir. Buat adik-adik nih yang lagi nonton, yang mau lanjutin studi di perguruan tinggi, masuk aja sini ya Teh ya, ke Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Nah, untuk info lebih lanjutnya nanti kita kasih nomor kontak di description, nanti adik-adik atau teman-teman semua bisa lihat di situ, menghubungi kontaknya langsung. Karena kenapa di Fakultas Hukum sendiri tadi Teh Sera sudah menyebutkan akreditasi sudah A, unit kegiatan mahasiswanya banyak gitu ya, menampung berbagai minat dan bakat dari mahasiswa Fakultas Hukum sendiri ya Teh, dengan biaya yang cukup terjangkau gitu, apalagi untuk calon mahasiswa atau alumni lulusan sekolah yang baru lulus nih di Cianjur sendiri. Yuk kita belajar di Fakultas Hukum. Yang pertama
tidak ada biaya hidup karena mungkin bersama orang tua ya, nggak perlu ngekos gitu, bahkan jauh-jauh nyari yang akreditasinya sudah A keluar gitu. Oke. Nah gitu aja paling ya Teh. Tips and triknya jangan lupa ya. Jangan lupa datang ke Fakultas Hukum, kita belajar bareng di Fakultas Hukum Universitas Surya Kancana. 5, 4, 3, 2, 1.